Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yulianti Fadilah, mahasiswa program studi Profesi Apoteker Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit hipertensi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai penyakit hipertensi. Yang pertama, apa sih arti hipertensi itu sendiri? Kemudian, apa saja tanda dan gejalanya? Kemudian, apa saja faktor yang memicu meningkatnya kadar hipertensi seseorang, dan yang terakhir, bagaimana penata laksanaan hipertensi baik secara farmakologi dan non-farmakologi. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana keadaan darah pada dinding arteri terlalu tinggi, di mana hipertensi juga sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi biasanya didefinisikan sebagai tekanan darah apabila melebihi kadar 140/90 atau lebih parahnya lagi melebihi kadar 180/120. Hipertensi juga merupakan salah satu penyakit kronis yang banyak diderita dan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri, angka kejadian hipertensi berkisar 6-15%, di mana masih banyak penderita yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, khususnya daerah pedesaan. Nah, disinilah apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penata laksanaan hipertensi. Salah satu tugas profesi kefarmasian yaitu mendampingi dan memberikan konseling terkait dengan penata laksanaan baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang paling banyak ditemui, namun ini merupakan suatu golongan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Berbeda dengan yang kedua, yaitu sekunder, merupakan suatu hipertensi yang hanya 5-10% dari populasi, dan penyebabnya biasanya dapat diobati. Yang perlu juga kita ketahui yaitu apa gejala atau tanda seseorang terkena hipertensi. Nah, yang pertama biasanya pasien atau penderita merasakan sakit kepala, kemudian lemas, nyeri dada, hingga sesak nafas. Kemudian, faktor pemicu yang dapat mempengaruhi peningkatan resiko hipertensi ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, usia di atas 65 tahun, kemudian yang kedua, mengonsumsi banyak makanan yang mengandung garam, kemudian yang ketiga, kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian memiliki riwayat keluarga yang hipertensi, dan yang kelima, jarang berolahraga. Mengenai penata laksanaan hipertensi ada dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai non-farmakologi. Beberapa cara mencegah hipertensi yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian mengontrol asupan garam. Setelah itu berhenti merokok dan mengurangi konsumsi kafein seperti minum teh atau kopi. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol yang biasanya mungkin 2 gelas menjadi 1 gelas. Kemudian olahraga yang teratur dan mengontrol berat badan. Kemudian penata laksanaan farmakologi. Nah, secara umum terapi farmakologi pada pasien hipertensi dimulai pada pasien derajat 1 tidak mengalami penurunan tekanan darah setelah 6 bulan menjalani pola hidup sehat. Terapi farmakologi yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepatuhan dan mengurangi efek samping yaitu yang pertama, berikan obat dengan dosis tunggal. Yang kedua, berikan obat generik bila sesuai dan dapat mengurangi biaya. Kemudian yang ketiga, lakukan pemantauan terapi dan efek samping obat secara teratur. Kemudian yang kalah tidak pentingnya yaitu untuk ibu hamil dan menyusui perlu diperhatikan dalam pemilihan obat. Ada beberapa golongan-golongan obat hipertensi. Yang pertama, golongan diuretik. Nah, golongan ini terdiri dari 3, yaitu tiazid, diuretik kuat, dan hemat kalium. Kemudian yang kedua ada ACE inhibitor. Contohnya seperti captopril,
lisinopril, enalapril. Kemudian ada CCB, kemudian ada ARB seperti losartan, varsartan, dan ada golongan beta blocker. Contohnya seperti propanolol dan bisoprolol. Monitoring pasien hipertensi dilakukan setiap 3-6 bulan. Hal ini diperlukan untuk memperhatikan fungsi ginjal dan hati pasien. Nah, penggunaan obat dapat diberhentikan jika terjadi efek samping ataupun kontraindikasi. Maka segeralah ke dokter atau konsultasikan ke apoteker. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan informasi obat pada pasien hipertensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.